Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Delvi Laili Aridanti. Saya dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan dengan NIM A43192122. Di sini, siapa sih yang tidak mengenal gula? Pasti di antara kalian adalah pecinta manis. Tapi, apakah kalian tidak penasaran dengan gimana sih proses menjadi gula tersebut? Tidak usah berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tebu yang belum ditebang sampai menjadi gula pasir. Simak video berikut ini ya, semoga bermanfaat. Pertama-tama adalah proses tebang muat angkut. Tebang muat angkut diawali dengan pengecekan kadar Brix tebu untuk mengetahui layak atau tidaknya tebu ditebang. Pengecekan kadar Brix dilakukan oleh PLPG bersama petani. Kadar Brix tebu yang sudah mencapai minimal 18%, maka lahan tebu layak ditebang. Tebu yang ada harus sesuai dengan MBS potlot, yaitu manis, bersih, dan segar. Tebu yang sudah ditebang harus bersih dari klaras, pucuk, dan sogolan. Selanjutnya, tebu dimasukkan ke dalam muatan truk dan langsung dikirim ke pabrik. Truk mengantri untuk ditimbang. Tebu dari atas truk ditimbang menggunakan timbangan jembatan. Setelah penimbangan tebu, lalu tebu dibongkar ke atas meja tebu dengan menggunakan kren pembongkar. Kemudian, dari meja tebu, batang-batang tebu dituang ke dalam can karir menuju can carter yang akan membawa tebu ke stasiun penggilingan. Sebelum masuk penggilingan, tebu dicacah terlebih dahulu agar ukurannya lebih pendek. Pencacahan tebu dilakukan untuk memudahkan dalam memerah nira pada stasiun penggilingan. Pemerahan nira dilakukan dengan menggunakan 5 perangkat. Pengecekan menggunakan nira dinamakan imbibisi nira dan menggunakan air dinamakan imbibisi air. Nah, pada stasiun gilingan inilah nantinya akan menghasilkan bagasel. Selanjutnya, masuk pada stasiun pemurnian. Tujuan dari stasiun pemurnian ini sendiri yaitu menghilangkan kotoran dengan menghindari kerusakan sukrosa yang sekecil-kecilnya. Prosesnya adalah nira dipisahkan dari kotoran yang terbawa, pemurnian dibagi menjadi 3, yaitu defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Nira yang pH-nya sudah netral kemudian dipanaskan lagi menggunakan alat pemanas. Nira masuk ke dalam profektower untuk mengeluarkan udara pada nira dan ditambahkan flokulan, dipisahkan nira jernih dan nira kotor. Nira jernih masuk ke dalam badan penguapan atau evaporator untuk diuapkan airnya. Sedangkan nira kotor selanjutnya dipisahkan antara belontong dan nira tapis. Nira jernih selanjutnya dipompa ke dalam penguapan bahan yang ditambangkan dan yang digunakan per 100 ton tebu adalah kapur tohor 109 kg, belerang 54,17 kg, dan flokulan 0,25 kg. Selanjutnya, masuk ke dalam stasiun penguapan. Fungsi utama adalah untuk menguapkan air yang terdapat pada nira, sehingga setelah keluar dari badan akhir dan evaporator diharapkan menjadi nira kental. Untuk selanjutnya, stasiun penguapan terdiri dari 7 buah bejana atau evaporator, yang masing-masing badan pertama 120 derajat Celcius. Pada stasiun ini, kandungan air nira mentah dipisahkan atau diuapkan yang menghasilkan sirup dengan kepekatan 60-65 derajat Brix. Selanjutnya, pH diturunkan kurang lebih 5,4-5,6. Uap nira 1 akan mengalir ke badan uap 2. Uap nira 2 akan mengalir ke badan uap 3 dan seterusnya. Sedangkan uap nira 5 dikondensasikan ke kondensor. Selanjutnya, kristalisasi. Kristalisasi adalah membuat nira kental menjadi kristal atau sukrosa yang berbentuk cair, mengubah menjadi kristal padat dengan cara menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira kental, sehingga dihasilkan kristal gula dalam larutan air atau tetes serendah-rendahnya.
yang dilakukan secara bertingkat dengan sistem A, B, C, dan D. A melalui proses putar 2 kali, 8 pan unit pemasakan masing-masing dan berguna sebagai berikut. Pan 1 untuk masakan A, pan 2 untuk masakan A, pan 3 untuk masakan A, pan 4 untuk masakan A, pan 5 untuk masakan A atau bibitan A, pan 6 untuk masakan C atau D, pan 7 untuk masakan D, pan 8 untuk masakan D. Selanjutnya, masuk ke dalam stasiun pendinginan. Setelah pembentukan kristal terjadi di masing-masing masakan, dilakukan pendinginan masakan A sekitar 1 jam, C sekitar 4 jam, dan D sekitar 24 jam. Stasiun pendinginan ini juga disebut kristalisasi lanjut karena ada proses pendinginan. Terakhir adalah masuk ke stasiun putaran yang nantinya akan menghasilkan gula A, C, dan D. Tujuannya memisahkan antara kristal dan strup atau cairannya. Dengan putaran high grade, masakan A setelah didinginkan dipompa menuju palung putaran A atau B hingga terpisah antara gula A dengan strup A. Gula A kemudian dilebur dan dipompa menuju putaran HSAS sehingga terpisah antara class superior hot sugar dengan gula HSAS sedang. Putaran low grade memutar hasil masakan C hingga diperoleh gula C dan strup C dan memutar hasil dari masakan D hingga diperoleh gula D dan tetes. Gula C dan D ini dijadikan kembali bibitan untuk masakan gula A, sedang tetes ditampung dan ditimbang pada tangki penunggu sebelum masuk bak tetes untuk disimpan pada tangki tetes. Gula HSAS dari putaran kemudian masuk pada talang goyang hingga naik diangkut dengan buket elevator untuk disaring dan terbagi menjadi 3 bagian ukuran kristal, yaitu gula halus, gula kasar, dan gula produk. Gula produk kemudian masuk sugar bin dan dilakukan penimbangan dengan berat yang telah ditentukan sebelum dimasukkan ke dalam gudang.